Halo pemirsa langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan penurunan emisi dari sektor energi dapat mencapai 377 juta ton CO2 pada 2035 mendatang. Target tersebut merupakan target dalam draft Grand Strategi Energi Nasional atau GSEN yang tengah disusun oleh pemerintah. Pemerintah nampaknya terus berupaya untuk menurunkan emisi dari sektor energi. Yang terbaru, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan penurunan emisi dari sektor energi dapat mencapai 377 juta ton CO2 pada tahun 2035. Target tersebut merupakan target dalam draft Grand Strategi Energi Nasional atau GSEN yang tengah disusun oleh pemerintah. Dalam draft GSEN, pemerintah mempertimbangkan Jawa, Madura, Bali sebagai baseline perhitungan faktor emisi dan diharapkan kontribusi pengurangan emisi untuk energi dapat mencapai 377 juta ton pada tahun 2035. Pencapaian target penurunan emisi tersebut dilakukan melalui mitigasi penyediaan listrik melalui energi baru dan terbarukan, penerapan efisiensi energi, penggunaan bahan bakar nabati, implementasi sharing biomasa pada PLTU, pemanfaatan kendaraan listrik, transaksi energi bahan bakar, dan penggunaan teknologi pembangkit yang bersih. Seperti diketahui, GSN disusun untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional. Beberapa program pun telah dicanangkan dalam draft GSN untuk menjawab tantangan kebutuhan energi yang makin meningkat melalui pemanfaatan energi yang lebih bersih. Program-program dalam GSN tersebut antara lain mendorong program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebanyak 2 juta unit mobil dan 13 juta unit motor pada tahun 2030, mempercepat pemanfaatan EBT dengan target penambahan kapasitas 38 gigawatt pada tahun 2035, mendorong pemanfaatan kompor listrik dengan target 1 juta unit pada tahun 2021 dan 2 juta unit per tahun hingga tahun 2030. Mungkinkah target penurunan emisi di tahun 2035 tercapai di tengah raihan bauran energi baru terbarukan yang masih meleset dari target? Simak ulasannya hanya di Market Review. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik target penurunan emisi dan melesetnya realitas bauran EBT. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Mamit Setiawan yang merupakan Direktur Eksekutif Energy Watch. Kita akan langsung sapa saja. Pak Mamit, selamat pagi, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Gimana Mas David, sehat? Sehat juga Pak Mamit, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel, sudah memasuki hari kedua Ramadan Pak. Ya, betul. Semoga lancar puasa kita hari ini semuanya. Ya, Pak Mamit, topik kita adalah target penurunan emisi dan melesetnya realitas bauran EBT. Mengawali perbincangan, Pak Mamit, bagaimana Anda melihat perkembangan program penurunan emisi ini dan bauran EBT di Indonesia, paling tidak dalam beberapa waktu terakhir, Pak? Ya, kalau saya melihatnya bahwa program bauran energi 23% pada 2025 ini bisa dikatakan berjalan cukup lambat ya. Karena memang sejauh ini program ini tidak berjalan secara maksimal, karena bahkan kalau berdasarkan data itu sepanjang dari 2015 itu pertumbuhan untuk menggunakan bauran energi itu sudah ada 400 sampai 500 megawatt, tetapi di tahun 2020 ini pertumbuhan hanya mencapai 187 megawatt. Jadi saya kira memang sejauh ini pertumbuhan untuk mencapai target 23% itu sepertinya sangat sulit dicapai, karena untuk mencapai hal tersebut maka kita hampir setiap tahun ini kita membutuhkan pertumbuhan yang cukup signifikan antara 1 sampai 3 gigawatt per tahun sampai mencapai 23% pada tahun 2025. Dan buat saya itu sepertinya agak berat sekali dan tidak mungkin tercapai di angka tersebut pada 2025 nanti, Mas David. Karena raihan bauran energi baru terbarukan EBT sepanjang 2020 ini baru mencapai 11,51%, Pak Mamit. Betul, 11,5% lah walaupun memang kita disamaratakan, dan ini sepertinya sangat jauh sekali. Estimasi saya kalaupun memang di 2025 paling tinggi kita bisa mencapai 20%, paling tinggi ya. Itu dengan asumsi ada usaha effort yang besar sekali dari pemerintah, terutama dari PLN sebagai salah satu
satu stakeholder yang memang berperan sangat signifikan terkait dengan renewable shifting energi ini dengan lebih menggunakan energi baru dan terbarukan. Karena kalau sampai sejauh ini PLN tidak bergerak secara signifikan dengan menggunakan energi baru dan terbarukan, feeling saya 20% akan susah. Tetapi kalau memang butuh effort ya paling tidak 2020 kita masih bisa mencapai lah 20% energi terbarukan ini untuk shifting energi nanti. Pak Mamit, secara keseluruhan, bagaimana Anda melihat apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi kendala dalam pengembangan energi baru dan terbarukan ini, kemudian juga dari proses transisi, Pak, dari energi fosil ke energi baru terbarukan ini? Ya, yang pasti jadi kendala adalah terkait dengan harga ya, karena sejauh ini paradigma bahwa EBT ini mahal memang masih terus berjalan dibandingkan dengan energi fosil, dan memang dalam realitanya sejauh ini energi fosil ini masih jauh lebih murah jika dibandingkan dengan energi baru terbarukan. Ambil contoh untuk batu bara ya. Untuk batu bara saja sejauh ini adalah energi primer paling murah untuk sumber energi kita. Jauh dibandingkan jika kita menggunakan misalnya solar panel ataupun tenaga angin. Ini jadi memang salah satu kendala adalah terkait dengan harga. Oleh karena itu memang perlu ada insentif-insentif tersendiri ke depan sehingga perkembangan daripada renewable energi ini bisa lebih meningkat lagi. Ambil contoh sekarang pemerintah sedang mempersiapkan perpres untuk harga solar panel ya, untuk solar panel atap ini sedang dipersiapkan. Ini sebagai salah satu upaya untuk mendorong penggunaan solar panel di rumah tangga maupun di perkantoran dan lain-lain, sehingga ada peningkatan terkait dengan penggunaan energi baru terbarukan. Belum lagi saya melihatnya adalah terkait dengan potensi yang masih belum dimanfaatkan. Kita punya panas bumi yang bisa dikatakan sangat besar, dan bahkan mungkin saat ini cukup paling besar juga penggunaan kita di Indonesia dibandingkan negara lain. Nah, itu tinggal bagaimana kita maksimalkan saja. Oleh karena itu saya kira perlu ada duduk kembali bersama antara kementerian, terutama antara Pertamina dan PLN dalam rangka pengembangan panas bumi tersebut. Karena sayang sekali potensi yang cukup besar ini kalau tidak dimanfaatkan secara maksimal. Padahal ini adalah salah satu cara tercepat untuk kita bisa mengejar bauran energi tersebut. Belum lagi kendala yang lain adalah pastinya terkait dengan masalah infrastruktur, terus juga riset. Oleh karena itu mungkin dengan nanti adanya Kemenristek dan Dikti digabung, harapan saya ada semacam kerjasama ataupun pemikiran bagaimana kita bisa menciptakan teknologi-teknologi ataupun peralatan yang bisa lebih membuat harga peralatan ataupun renewable energi ini bisa menjadi lebih murah lagi. Dan itu yang saya harapkan bisa berhasil ke depannya. Selain itu juga sebenarnya kita punya potensi yang cukup besar, Mas David, yaitu dari utama potensi masyarakat lokal. Bagaimana pemerintah bisa memberdayakan masyarakat sekitar, terutama desa-desa yang memang sejauh ini masih ketergantungan dengan listrik ataupun sulit untuk mendapatkan listrik dan juga gas LPG 3 kg. Bagaimana mereka bisa memanfaatkan potensi lokal tersebut, yaitu dengan misalnya dengan sampah, pembangkit listrik tenaga sampah. Ini bisa menjadi salah satu alternatif dari sisi lokal-lokal di masing-masing daerah. Sehingga ini bisa berkembang dengan baik dan masyarakat pun bisa memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki dan mereka bisa mandiri energi. Nah, ini harus kita dorong. Saya kira pemerintah harus mendorong kepada desa-desa untuk bisa mandiri secara energi dengan menggunakan sumber daya alam yang mereka miliki ataupun sumber daya yang ada dari apapun itu yang bisa dimanfaatkan secara maksimal. Butuh bantuan dan turun tangan langsung pemerintah, baik Kementerian SDM, sehingga program ini bisa berjalan dengan baik. Jadi memang tantangan kita sangat besar untuk bauran energi ini. Belum lagi kalau kita bicara BBM, sejauh ini program banyak BBM kita yang masih menggunakan bahan bakar dengan RON rendah yang jelas memang sudah tidak standar Euro 4 ataupun Euro 5. Nah, ini pun menjadi salah satu permasalahan yang harus segera diselesaikan, di mana program Langit Biru yang disiapkan oleh Pertamina saya kira harus kita dukung. Tetapi bagaimana caranya agar masyarakat bisa mampu membeli bahan bakar dengan RON yang lebih tinggi? Apakah nanti dengan sistem subsidi atau seperti apa? Tetapi tidaknya ini tidak terlalu memberatkan masyarakat ke depannya. Baik, Pak Mamit, saya cukup tertarik Pak dari sisi harga tadi, dari sisi nilai investasi. Ini memerlukan dana yang cukup besar. Anda juga sebutkan tadi perlu adanya insentif. Apakah selama ini sudah ada insentif tapi belum cukup, Pak? Atau belum ada sama sekali insentif yang diberikan oleh pemerintah? Ya,
sejauh ini memang belum ada yang terkait dengan yang betul-betul detail belum ada. Makanya harapan saya di tahun ini undang-undang untuk energi terbarukan ini bisa dikeluarkan oleh pemerintah dan juga DPR. Sehingga ini akan menjadi acuan bagaimana untuk investasi di sektor energi yang terbarukan ini bisa terus berkembang. Karena kalau tanpa ada aturan yang jelas sejauh sampai saat ini saya kira tidak terlalu bisa berkembang secara maksimal. Kita memang punya undang-undang tentang panas bumi, tetapi sampai sejauh ini pun ini tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi saya kira perlu adanya satu undang-undang yang memang mengatur terkait dengan renewable energy ini, sehingga lebih jelas lagi arah kita mau kemana. Kita memang punya arah ataupun grand design tadi dalam RUEN tersebut, tetapi sejauh ini itu tidak bisa berjalan secara optimal tanpa ada dukungan-dukungan yang lain ataupun ada kebijakan-kebijakan yang lain, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik gitu loh, Mas David, menurut saya. Adanya kepastian hukum begitu, Pak Mamit? Betul. Adanya kepastian hukum, karena tanpa ada kepastian hukum, investor manapun tidak akan bisa masuk ke Indonesia. Dan jelas ini pun menjadi permasalahan yang memang menurut saya di sektor migas pun sama dengan revisi undang-undang migas yang belum selesai, dan sekarang di energi terbarukan. Jadi kita harapkan, kita dorong kepada DPR dan pemerintah untuk segera mensahkan undang-undang EBT tersebut, sehingga kepastian hukum dan kepastian berinvestasi ini bisa memang didapatkan oleh para investor ke depannya. Baik, dari pandangan Anda Pak Mamit, poin-poin apa saja yang harus ditekankan dalam rumusan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan ini, Pak? Ya, yang pasti adalah terkait dengan masalah harga. Ini pasti terkait dengan harga adalah satu hal yang utama. Kira-kira bagaimana nanti terkait dengan pengaturan daripada harga energi renewable energy ke depan. Kedua, masalah kemudahan perizinan. Kita tahu bahwa kemudahan perizinan ini adalah suatu hal yang sangat sulit didapatkan di Indonesia, karena memang banyaknya perizinan yang harus dilakukan oleh calon investor kita ke depannya. Karena tadi terkait dengan otonomi daerah pun pasti ada perizinan. Belum lagi antara perizinan dengan antar kementerian, antar stakeholder pun masih membutuhkan waktu. Ketiga, saya melihat perlu adanya kait dengan permasalahan lahan. Jangan sampai nanti permasalahan lahan ini menjadi kendala terkait dengan investasi di sektor energi terbarukan ini. Karena kita tahu beberapa sektor ini seperti sektor migas pun sama. Lahan adalah menjadi salah satu utama. Dan yang ketiga adalah yang keempat adalah terkait dengan faktor sosial masyarakat, di mana jangan sampai nanti ketika investor sudah masuk terjadi namanya gangguan sosial di masyarakat, dan akhirnya membuat investor kembali untuk menarik investasi mereka. Jadi ada 4 hal yang menurut saya menjadi poin-poin penting yang harus dilakukan nanti, dimasukkan ke dalam undang-undang energi terbarukan, sehingga saya yakin jika ini sudah bisa disiapkan, mudah-mudahan investasi kita bisa terus berkembang di sektor energi terbarukan nanti. Baik, Pak Mamit, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, Pak. Nanti kita akan lanjutkan kembali, dan pemirsa telah bersama kami, Marga Review akan segera kembali sesaat lagi.